Halo semuanya, nama saya Wildan Kurniadi. Selamat datang di Tutorial Java untuk pemula yang ke-22. Dan kali ini kita akan ngebahas salah satu fitur yang ada di Java tentang konsep OOP, yaitu tentang overloading. Jadi apa itu overloading? Mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar atau ada yang belum. Tapi untuk yang pemula, kita belajar bareng-bareng di sini. Overloading sendiri kalau bahasa Inggris itu ya, artinya adalah kelebihan muatan. Gak percaya? Coba kita buka Google Translate. Overloading. Overload aja udah kelebihan tuh ya. Overloading. Jadi memberi muatan melebihi kekuatan. Jadi intinya overload lah gitu, kebanyakan gitu. Misalnya truk kapasitasnya 20 dikasih 50 kilo gitu kan. Tapi truk apa yang kapasitasnya 50 kilo? Ya entahlah, mungkin teman-teman ada yang coba buat ngeledek temennya lagi yang gemuk. Badan lo overloading gitu. Oke, sorry, no rasis. Jadi ya, tapi emang itu kenyataan sih. Oke, jadi di sini kita akan ngebahas tentang overloading. Jadi apa sih overloading? Overloading itu adalah memberikan muatan melebihi dari kapasitasnya. Jadi kita punya metode nih. Nah, si kapasitasnya metode itu cuma berapa di awal. Tapi kita tambahin lagi si parameter baru gitu. Atau simpelnya adalah membuat metode dengan nama yang sama gitu ya. Jadi ini metodenya ada dua kali atau lebih lah. Membuat metode dengan nama yang sama tetapi dengan jumlah parameter yang berbeda, jumlah atau namanya beda gitu ya. Gitu. Bingung? Oke, kita langsung aja masuk ke codingnya langsung. Untuk saat ini main class kita yang class pen ini biarin aja dulu, dan kita bakal nyoba buat metode overloadingnya di sini di kelas Apple ya. Pertama kita buat, karena kita udah nyoba belajar tentang static kemarin, ayo kita coba penggunaan kelas static. Public static void hitung. Oh ya, misalnya di sini kita kasusnya kita akan membuat sebuah ini apa namanya perhitungan, tapi kita ini mau menghitung bangun datar gitu. Jadi kan bangun datar kan ada lingkaran, ada persegi panjang, segitiga, jajar genjang, dan banyak lagi. Tapi di sini kita akan coba yang sederhana dulu, yaitu menghitung antara persegi atau persegi panjang. Gitu. Oke. Jadi pertama kita buat di sini public static void hitung dengan parameternya, misalnya kalau buat persegi yaitu kan sisian ya. Kita bersisi, dan di sini ada hasilnya luas double ya, kan dia hasil perkalian nantinya. Double luas double luas sama dengan, ayo apa coba, luas segitu persegi, luas persegi sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Jadi mungkin ada teman-teman yang nulis sisi dikali sisi gini, atau mungkin ada juga yang bisa ditulis kayak gini, kuadrat gitu ya. Mat pow sisi dikali sisi kuadrat gitu, sisi dipangkatkan 2. Pow ini pangkat, artinya pangkat 2. Pangkat 2. Kalau pangkat 3 ya pangkat pow 3 gitu ya ini. Sisi pangkat 2, kemudian luasnya kita output. Dan sekali lagi saya nggak bosan-bosan untuk ingetin, ketik shout kemudian tekan tab. Nah gitu, sistem out.println kita tulis eh, bangun datarnya sama dengan bangun datar bangun persegi, dan luasnya adalah luas. Nah, ini baru satu. Dan kemudian kita bisa punya metode yang sama tapi parameternya berbeda. Ada panjang dan ada lebar untuk persegi ya. Nah, begini. Dan kita buat lagi perhitungannya, double luas sama dengan panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar. Dan kemudian kita output lagi, shout, kemudian tekan tab, dan kita tulis bangun persegi panjang. Persegi panjang. Luasnya adalah luas. Beda ya luas di sini sama ini ya. Emang sama-sama luas tapi scope atau apa namanya
sudut pandangnya beda. Mereka lokal, jadi luas ini cuman bisa dipakai dihitung yang ini, dan luas yang ini cuman bisa dipakai dihitung yang ini, gitu. Dan ya, kita udah punya yang satunya buat menghitung persegi, dan satunya lagi buat menghitung persegi panjang. Dan kenapa nggak kita coba jalankan? Yaitu dengan memanggil, oh ya, class apple.hitung. Kalau mau ngitung persegi, cukup pakai ini. Nah, jadi misalnya mau sisinya berapa? 4. Luas persegi yang sisinya 4 adalah 4 kuadrat atau 4 kali 4 yaitu 16. Sedangkan kalau misalnya kita mau bikin persegi panjang ya. Nah, dia butuh parameter inputnya 2 gitu, yaitu panjang dan lebar. Misalnya saya punya panjangnya 9 dan lebarnya 5 gitu ya. Saya pengen segitu gitu. Dan ayo coba kita jalankan. Nah, di sini hasilnya berbeda tuh. Yang di atas hasilnya bangun persegi, luasnya 16. Sedangkan yang di bawah ini itu untuk menghitung persegi panjang ya. Bangun persegi panjang luasnya 45,0 gitu. Jadi perbedaan parameter gitu, jumlah parameter berbeda, dia bakal berpengaruh ke sini. Dan gimana kalau kosong? Masih bisa. Misalnya kayak gini. Public static void hitung kosong gitu ya. Misalnya kalau dia kosong berarti dia akan bingung, dan saya tampilkan ada yang bisa saya bantu, ada yang bisa saya hitung gitu. Nah, coba kita kosongin yang ini. Jangan 0. Kalau diisi 0 dia bakal jalan. Dikosongin aja begini, 0. Dan coba kita jalankan. Ada yang bisa saya hitung? Nah, dia bakal tampil di sini ya. Gitu. Jadi kurang lebih inilah penggunaan overload ya. Jadi kebanyakan muatan tuh. 1, ini 2 gitu kan. Jadi beda, ngelebihin kapasitas yang aslinya lah. Misalnya aslinya ini. Kalau nggak statik juga bisa sebenarnya, nggak harus statik kok. Cuman karena saya malas bikin instansiasi aja. Jadi misalnya kita buat instansiasi objeknya ya. Apple dipanggil sebagai A, new apple gitu. Misalnya kayak begini. Itu tinggal ganti jadi A. Ini juga jadi A, dan tetap jalan kok. Mau dirubah lagi misalnya ininya 10 dan kita jalankan. Tuh, persegi luasnya 100. Yang ininya 8 misalnya. Hah gitu ya. Dan ya tuh 8 dikali 5 40. Oke. Jadi itu aja untuk kali ini gitu ya. Ini adalah instansiasi objek atau pembuatan objek bisi poho. Oke, jadi untuk video kali ini mungkin segitu aja. Bonus nih, hari ini saya bikin 2. Dan ya, kalau misalnya menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan di like. Dan kemudian kalau mau di share juga, emang nggak, silahkan di share juga, biar siapa tahu teman-temannya ada yang pengen belajar Java juga. Dan dengan teman-teman bantu share video ini bakal makin terbantu mereka belajarnya. Dan apa ya? Ya kalau ada yang dibingungin, komen aja langsung, gak usah takut-takut. Dan oh iya, kalau misalnya mau lihat ininya ya, codingnya nih, karena mungkin ada beberapa teman-teman yang lebih suka nonton baru ikut praktek, saya bakal upload si coding ini ada di GitHub saya. Linknya bakal ada di bawah. Oke. Segitu aja untuk hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga sehat selalu dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.